Udah subuh. Ya lupa. Hari ini kan hari pertama aku masuk sekolah. Pasti nanti aku banyak temen di sekolahan. Wah, jadi nggak sabar. Oh iya, kata ayah kalau bangun tidur harus berdoa dulu. Oke, aku mau doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ana ba'dama wa ilaihi marji'un. Amin. Tidurku terus mandi. Baca doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Amin. Lalu kaki kiri. Jangan lupa ya, ketika kita keluar kamar mandi menggunakan tangan dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Allahu Akbar. Ayo masuk ke mobil. Ini, dadah, dadah. Setelah mandi, sholat dan sarapan, Mia dan Bagus pun bergegas berangkat sekolah. Tak lupa mereka berpamitan kepada ayah bundanya. Bunda, Mia berangkat sekolah dulu ya. Anak bunda semangat sekali. Hati-hati ya sayang. Bunda antar ke sekolah atau berangkat sendiri? Ini Bunda, kan Mia sudah besar, sudah sekolah di SDIT Insan Mandiri Depok. Oh, baik. Aja nanti di depan. Nggak tahu gambar. Udah kan. Waalaikumsalam. Ada PR apa enggak Bunda tanya? Hati Disuruh apaan? Makanya kalau punya ngomong tuh disimak, dengerin. Ayah, aku berangkat dulu ya. Wah, anak ayah sudah rapi. Sudah siap sekolah ya? Iya, soalnya ini hari pertama aku sekolah di SDIT Insan Mandiri Depok. Pasti temennya banyak deh nanti. Semangat sekali anak ini. Depan ya, nak? Iya, ayah. Assalamualaikum. Mia dan Bagus berangkat sekolah dengan riang gembira. Sesampainya di sekolah, Mia dan Bagus disambut hangat oleh Bapak dan Ibu guru di SDIT Insan Mandiri Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke Madrasah Hukumiyah Islamiyah Insan Mandiri Depok. Kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah, bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome to Elementary Islamic School Insan Mandiri Depok. Nya bagus, bapak dan ibu gurunya juga ramah. Nya senang sekali sekolah di SDIT Insan Mandiri Depok. Terima kasih ya Allah. Teman-teman, kali ini Pak Ahmad akan menunjukkan sih letak SDIT Insan Mandiri Depok. Iya. Sekolahnya SDIT Insan Mandiri Depok terletak di Jalan Raya Krukut, Dogol Limo. Halo, anak soleh dan solehah kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita berada di gerbang SDIT Insan Mandiri Depok. Ini adalah gerbang utama sekolah kita. Nah, hari ini Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk melihat apa saja sih yang ada di sekolah kita dan fasilitas apa saja yang bisa teman-teman nikmati. Yuk kita masuk sama-sama.
Ini dia gedung sekolah kita, teman-teman. Gedung sekolah kita terdiri dari 3 lantai. Bagaimana? Tinggi kan? Boleh napas dulu nggak? Anak-anak, di belakang Pak Fahmi ada lapangan. Kalian bisa bermain sepuasnya di sini dan berolahraga. Wali Buya udah banyak yang join ya. Ini adalah front office yang akan menyambut pagi hari kalian penuh ceria. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ruangan kepala sekolah. Teman, Ibu akan menunjukkan ruang kelas kalian. Dan ini ruang kelas kalian. Selanjutnya, Ibu Mira mau menunjukkan kepada kalian ruang UKS kita yang digunakan sebagai unit pelayanan kesehatan di sekolah. Teman-teman, ini adalah ruangan kamar mandi kita, tempat buang air besar dan buang air kecil. Anak-anak, di belakang Pak Fahmi ada perpustakaan. Kalian bisa belajar dan belajar sepuasnya di Abang sini. Abbas, Abi bilang sekarang Yang ini adalah musola, tempat kalian sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Halo, selamat datang di lab komputer. Ini adalah hasil prestasi siswa-siswi SDIT Insan Mandiri Depok. Nah, Ya, saya dan Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat Islam.
sehingga kita bisa melaksanakan acara sosialisasi program pembelajaran tatap muka terbatas pada hari ini, Jumat 1 Oktober 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Lukman Teji selaku Ketua Yayasan SDIT Insan Mandiri Depok. Yang kami hormati Bapak Adnan Darwis LC selaku Kepala Sekolah SDIT Insan Mandiri Depok. Yang kami hormati seluruh guru dan karyawan SDIT Insan Mandiri Depok. Yang kami hormati pula seluruh tamu undangan, ayah serta bunda selaku orang tua murid siswa-siswi SDIT Insan Mandiri Depok. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, insya Allah nanti ada tasmi Al-Quran. Selanjutnya adalah doa, ice breaking, laporan, dan sosialisasi PTMT, lalu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Ustadz Majid. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن أمدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah sama-sama kita dengarkan. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk acara berikutnya adalah doa untuk memulai pagi kita yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini. Alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Ustadz Saifullah. Kepada Pak Ustadz saya dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah dan bunda, sebelum kita melaksanakan sosialisasi PTM pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali aktivitas kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah, pahala dan rahmat dari Allah SWT. Dengan membaca istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatihil a'da. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma istajib du'a rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Saifullah untuk doanya. Meningkat pada acara berikutnya, yaitu ice breaking, yang langsung akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Chairani Sipahuta. Kepada Ustazah Rani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti. Oke,
Ayah Bunda dan semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Insya Allah sehat selalu ya bunda-bunda ya, dan anak-anak soli dan solihah sekalian. Oke. Ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai pemaparan PMT ini, sedikit kita bermain bersama. Biasa mendampingi anaknya pada saat Zoom, sebelum kita belajar, kita selalu mengadakan ice breaking atau pemanasan dulu supaya lebih panas, lebih hangat, lebih dekat. Jadi kita mulai ice breaking kita. Gampang sih, insya Allah ini sangat mudah. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, ini insya Allah ini ice breakingnya terjaga kerahasiaan, tidak ada yang tahu, Pak Adnan juga nggak ada yang tahu. Kita bermain bersama di sini. Jadi di sini teman-teman atau ayah bunda atau bu guru semuanya atau Pak Ustadz, Ustazah, Pak Haji, Bu Haji semuanya. Di sini saya akan tampilkan gambar. Kita bermain mengingat gambar. Karena ini awal bulan, jadi akan lebih baik nih kita mengingat gambar. Jadi masih fresh gitu. Nah, nanti di sini akan saya tampilkan gambar. Nanti ayah dan bunda boleh pilih nih mau yang fast, medium atau slow untuk mengingat gambarnya. Mana nih ayah dan bunda semuanya? Buat tripodnya taruh sini deh. Ya, Medium. Oh, yang medium. Sepertinya saya terdengar khas ini suara ibu siapa ya? Lihat dari sini aja. Oke, kita mulai yang medium ya, ya bunda ya. Oke. Gambarnya akan muncul, nanti ayah bunda boleh bekerja sama untuk mengingat gambar ini. Ada gambar apa sajakah di sini? Dan bu guru juga boleh ikut bermain. Mobil itu topi kipas. Tulis. Ya, sudah waktunya sudah habis. Nah, ada yang ingat? Ada gambar apa saja tadi di sana? Ini Ada gambar Kipas, mobil, topi, bola. Ada gambar bola. Ya, terus kipas. ada gambar kipas. Oke, terus mobil, bola, kipas baru 3 loh. Ada 6 gambar. Kipas angin. Topi, oke. Terus ada 2 lagi. komputer. Oke, kata Bunda Alfanda, bangku atau kursi dan komputer. Bener nggak ya? Kita cek ya. Kan? 1, 2. Iya, Masya Allah, keren. Keren nih. Nah, iya jawabannya benar ya. Nah, karena tadi kita sudah bermain yang medium, sekarang kita naikin dikit ya. Oke, kita mulai untuk yang selanjutnya ya. Oke, yang fast ya, teman-teman ya. Diingat. Tomat, meja. Hanya 5. Ada gambar apa? Piala, Tomat, meja, ular. 2 lagi, piala, tomat, meja, sepeda, komputer, komputer, enggak telur. Telur. Oke, Masya Allah, keren banget bunda-bunda semua. Kita coba cek and recheck. Kok komputer meja. Iya benar. Oke. Satu lagi ya yang bunda ya, yang ganjil itu. Insya Allah kita mengikuti sunnah Rasulullah yang ganjil itu ya. Kita coba yang terakhir, yang ketiga. Ini agak-agak gampang sih. Oke. Tampil, gambarnya akan tampil.
Nah, yang suka di dapur. Sapu lidi, sapu ijuk. Ulekah. Sapu lidi, sapu ijuk. Ayo. Ulekah, aduh keren banget. Terus apa lagi? Saringan ya? Apa? Saringan Sapu ya? lidi, sapu ijuk. Sorekan. Oh, sorekan itu spatula ya, Bun ya? Saya juga tadi gambarnya agak gimana gitu mungkin ya. Oh, kata bundanya Aulia. Oke, barakallahu fikum. Coba kita cek set gambarnya. Yeay, benar. Oke. Terima kasih ayah bunda semua sudah ikut bermain. Semoga sudah hangat dan menambah kehangatan, keakraban lagi di antara kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lempar dulu ya. Sebentar ya. Masya Allah. Oma kok tulis bola? Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Rani. Masya Allah, terhibur sekali ya kita semua ya. Sudah banyak barang-barang yang menyambut kita pagi ini. Itu bisa untuk door prize nggak, Bu Rani? Iya, sebentar ya, Bu Rani cari. Baik, ya untuk acara berikutnya langsung saja kepada acara. Apanya sih? Ya, untuk acara berikutnya langsung saja, langsung ke acara inti kita. Yang lain sama bapak-bapak. Orang nggak ada terus. Nyalain. Bentar ya Bunda ya. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Rani untuk ice breakingnya yang sangat seru sekali. Untuk acara berikutnya adalah pemaparan, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan video terlebih dahulu nih Ayah dan Bunda. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Bu Siti.
itu dia tadi adalah cuplikan mengenai video sekolah insan mandiri Cinere Depok, cinta kita. Baik ayah dan bunda, meningkat pada acara berikutnya, yaitu adalah informasi PTMT yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Adnan Darwis LC. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam Pak Adnan. Semoga hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan selalu, diberikan rezeki yang luas, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan ya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana min ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan senantiasa, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang tua, wali murid SDIT Insan Mandiri Cinere Depok, yang saya banggakan dan saya hormati Bapak dan Ibu guru di SDIT Insan Mandiri Depok, serta anak-anakku yang pada siang hari ini juga berkesempatan hadir dan sebagiannya pasti ya sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, di pagi hari Jumat ya yang penuh barokah subhanahu wa ta'ala ini, kembali Allah pertemukan kita setelah sekian lama ya kita tidak bertemu secara baik tatap muka maupun tatap maya, tapi alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam rangka silaturahim yang pertama. Sekaligus kami ingin memberikan penjelasan, memberikan laporan, sekaligus sosialisasi tentang rencana ya kegiatan PTMT. Apa itu PTMT? Yaitu pertemuan tatap muka terbatas yang mana akan dilaksanakan ya di wilayah Depok ini mulai tanggal 4 Oktober tahun 2021 yang akan datang insya Allah. Alhamdulillah, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon maaf Bunda Bu Dwi, mungkin saya dijadikan host dulu ini. Sudah Pak, saya sudah jadikan Bapak host. Sudah ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan selamat ya datang di sekolah kami ya. Tadi sudah kita pampangkan ya video persiapan kami di sekolah ya untuk menyambut kegiatan atau pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok secara resmi, ya, secara keseluruhan ya di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, insya Allah. Pasti siap. Ada 3 hal yang mendasari atau yang bisa saya kemukakan bahwa kami sudah siap. Yang pertama adalah kemarin sudah disurvei ya oleh pengawas Kecamatan Limo ya Dinas Pendidikan Kota Depok, di mana hasil surveinya sudah memberikan persetujuan bahwa kami sudah layak melaksanakan kegiatan tatap muka. Kemudian secara database ya, di Dapodik juga kami sudah mengisi kelengkapan syarat pertemuan tatap muka tersebut ya, dan alhamdulillah hasilnya kami dinyatakan siap ya melaksanakan tatap muka terbatas di sekolah. Kemudian
kami secara mandiri juga sudah melengkapi sarana prasarana ya untuk protokol kesehatan di sekolah ya, di mana sampai saat ini dan mungkin nanti ya sampai terakhir H-1 kami akan terus pantau kontrol kesiapan sekolah untuk menyambut ya anak-anak kami bersekolah atau datang ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka di sekolah, insya Allah dimulai pada pekan besok. Dasar yang hukum yang mendasari bahwa kami sudah boleh adalah dari peraturan wali kota ya Depok nomor 66 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi coronavirus disease 2019. Nah, di pasal 4 juga di sana disebutkan ya bahwa PTM terbatas satuan pendidik sudah harus dilakukan ya dengan protokol kesehatan ketat dan memudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian di pasal 4 ayat 4 juga disebutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas setiap siswa dilaksanakan 2 hari dalam 1 minggu dengan durasi paling lama 2 jam per hari atau 120 menit per hari, dan hari belajar lainnya dilaksanakan secara PDR atau PJJ ya berdasarkan jadwal yang diatur oleh satuan pendidikan dengan pengaturan sesi. Baik, tadi sudah disinggung tentang PJJ ya, BDR, kemudian pembelajaran daring ya Bunda. Saya kira kalau kalau saya menanyakan apakah istilah tadi itu ya istilah PJJ atau BDR atau pembelajaran daring itu sama atau tidak ya, mungkin bisa di chat nih di kolom chat ya, boleh nih di chat apakah istilah ini sama atau beda ya. Nah, boleh nih yang tahu boleh di chat. Nah, kita mau lihat. Boleh ya Bunda, silakan. Apakah istilah tadi itu ya istilah PJJ, ada yang bilang BDR, ada yang pembelajaran daring, ada juga yang bilang online ya, pelajaran online itu sebenarnya sama atau tidak sih? Jadi jawabannya gampang ya, sama atau tidak gitu. Oke, terima kasih Bunda, kayaknya sama katanya ya, alhamdulillah. Istilah lain lagi, muncul istilah baru sekarang. Apa sih pengertian blended learning itu? Ya. Kalau yang ibu-ibu di rumah nih biasa pakai blender ya. Kalau kita mengistilahkan sekarang blended learning. Ya. Artinya apa itu? Ada yang bisa bantu jawab lewat kolom chat? Apa sih artinya blended learning itu? Ya, Bapak Ibu guru juga boleh bantuin ini. Apa sih artinya blended learning itu? Silakan. Waduh. Iya, Bunda Rung, sistem belajar yang menggunakan sistem daring dan luring. Waduh. Baik, luar biasa dari Bunda Samara ya, campuran daring dan luring ya. Wah, ada Ustadz Majid yang menggabungkan PJJ atau PDR dengan PTM. Wah, jadi ini kesimpulan awal ya kita bahwa blended learning itu adalah belajar campuran ya. Kalau bahasa arti literalnya adalah belajar campuran antara luring atau daring ya, seperti itu. Nah, mengapa sih harus blended learning? Mengapa harus blended learning? Karena kemarin ini kan dalam kegiatan anak-anak kita kan hanya dilaksanakan secara PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, atau istilah BDR, belajar dari rumah, atau learning from home, ya, seperti itu. Kalau sekarang sudah mulai dilakukan blended learning, karena kita tahu bahwa anak-anak ya kondisi saat ini sudah mulai boring ya dengan kegiatan PJJ ini, dan alhamdulillahnya juga kondisi COVID-19 di wilayah kita juga sudah mulai melandai ya, mudah-mudahan terus seperti itu dan akhirnya kita menjadi
Depok yang juga insya Allah dalam zona level 2, level 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, saya menganalogikan yang paling mudah saja ya antara apa sih makna blended learning. Ini adalah apa ini? Cangkir teh ya, air teh. Kemudian di sini ada lemon. Nah, kalau ngelihat teh gini jadi kepengen ya. Ada teh, ada lemon. Kalau yang satu dibilang air teh, yang satunya dibilang air lemon. Maka kalau kita blend ya, kita jadikan kita campurkan antara keduanya, maka akan menjadi lemon iced tea. Ya, jadi itulah disebut dengan blended. Satunya anak-anak belajar secara daring, kemudian satunya secara offline seperti itu. Tapi bagaimana cara memblend ya learning itu supaya antara ya pembelajaran online dan offline itu bisa padu ya seperti itu. Ini yang akan kita laksanakan insya Allah pada kegiatan PTMT di pekan besok insya Allah. Jadi ini yang disebut dengan blended learning. Jadi ada kegiatan face to face, ada kegiatan e-learning atau kegiatan mandiri. Ini juga istilah yang sering kita dengar ya, pembelajaran sinkronus atau asinkronus. Pembelajaran sinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka ya. Bisa secara langsung melalui media Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Bisa juga tatap muka langsung. Jadi ada tatap muka secara online, ada tatap muka secara langsung. Jadi inilah nanti yang akan kita padukan ya antara di saat tatap muka terbatas nanti antara siswa yang belajar di sekolah maupun siswa yang belajar dari rumah seperti itu. Nah, sementara sampai saat ini ya kegiatan pembelajaran jarak jauh ini adalah strategi pembelajaran yang kami gunakan ya sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Nasional ya. Yaitu diantaranya menggunakan teknologi pembelajaran. Di sana juga ada aplikasi pembelajaran yang kita gunakan ya. Ada juga teknologi interaktif yang digunakan, kemudian komunikasi satu arah. Teknologi komunikasi satu arah ini apa? Yaitu ada bahan-bahan pembelajaran yang ada tersiar di televisi. Itu kan juga bisa kita manfaatkan. Yang kemarin banyak ya disiarkan lewat stasiun TVRI. Kemudian salah satunya juga kita mengadakan home visit atau guru berkunjung ke rumah. Kita pernah menawarkan juga bagi siswa yang mungkin akan kami lihat ya pembelajaran mereka di rumah seperti apa. Ini juga bagian dari rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, sementara pada saat pembelajaran tatap muka nanti ya kami lebih mempersiapkan ya, lebih mengarahkan pembelajaran itu secara praktik ya, secara praktik. Kemudian lebih banyak diskusi ya, antar teman ya, antar teman dan kepala guru. Kemudian nanti ada refleksi ya, refleksi murid yang bisa kami lakukan secara terus-menerus tiap pembelajaran. Kemudian ada umpan balik ya, tentang bagaimana atau sampai di manakah pemahaman anak-anak selama sampaikan seperti itu. Nah, sebelum melakukan itu kami juga sudah mengirim ya, mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, lumayan sudah lama ya, hampir beberapa minggu yang lalu kami juga sudah membagikan kuesioner ya atau survei kepada semua orang tua murid apakah bersedia ya untuk mengikuti kegiatan PTM terbatas atau belum bersedia. Nah, maka dari sini kami melihat alhamdulillah mayoritas orang tua ya sudah menyetujui anaknya untuk mengikuti kegiatan PTMT. Namun bagi yang belum, maka
kami tidak berdiam diri, tapi kami juga mempersiapkan diri ya bagi anak-anak, solusi apa bagi anak-anak yang memang belum bisa melaksanakan kegiatan PTMT di sekolah seperti itu. Maka yang sudah mendapatkan izin, kami akan memberikan jadwal ya, jadwal pembelajaran campuran ini, kemudian akan merencanakan pelajaran apa saja yang akan diberikan pada saat PTMT ya di kelasnya masing-masing. Adapun bagi yang tidak mendapatkan persetujuan, maka kami juga akan menjadwalkan ya, apakah nanti jadwalnya pembelajarannya bisa barengan ya dalam satu waktu bersama teman-temannya di sekolah, atau nanti ada waktu khusus ya bagi anak-anak yang belajar dari rumah. Ini pun akan menjadi alternatif ya, konsep yang terus kami buat ya supaya kebutuhan ya anak-anak kita untuk belajar ini bisa terpenuhi. Nah, bagaimana sih implementasinya pembelajaran PTMT ini? Yang pertama tadi sudah dijelaskan di awal sesuai dengan aturan ya Wali Kota Depok, bahwa PTMT ini hanya berdurasi 2 jam per hari. Kemudian hanya 2 hari per pekan. Jadi sangat sedikit ya. 2 jam itu sama dengan 4 jam tatap muka, atau sama juga dengan 4 jam pelajaran ya. Nah, kami insya Allah akan membagi 2 hari ini ya, setiap pekannya dengan mengganti hari. Jadi tidak hanya di 1 hari itu, tapi setiap pekan akan kami putar ya. Pembagiannya adalah insya Allah di pekan besok kami akan mulai dari hari Selasa dan Kamis ya. Kemudian pekan berikutnya Senin dan Rabu. Begitupun seterusnya bergantian. Kecuali hari Jumat ya. Ada mungkin mata pelajaran di hari Jumat yang belum bisa dijadikan tatap muka, maka kami akan tarik nantinya apakah di hari Kamis atau di hari Rabu. Adapun waktu pelaksanaan PTMT ini mulai jam 8 sampai jam 10. Itu pure jam pelajaran di dalam kelas ya, tanpa ada istirahat seperti itu. 2 jam itu sama dengan 4 jam pelajaran ya, karena masing-masing 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit saja ya. 1 hari maksimal kami hanya bisa memberikan 4 mata pelajaran. Namun tidak menutup kemungkinan ada bobot mata pelajaran yang lebih besar atau lebih butuh untuk tatap muka, maka bisa jadi 1 hari itu hanya 3 mata pelajaran, karena 1 pelajaran menghabiskan 2 jam pelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan 2 mekanisme. Yang pertama, tadi sudah di awal dijelaskan ya, siswa belajar di sekolah. Jadi ada siswa yang belajar di sekolah, ada juga yang siswa yang belajar dari rumah secara online. Jadi di kelas itu ada 2 tatap muka yang berbeda. Ada tatap muka langsung, ada tatap muka secara online. Ini yang pertama, alternatif pertama yang nanti akan kami cobakan ya, seperti itu. Bila ini terkesan efektif, maka akan kami teruskan ya dengan mekanisme ini. Namun bila ada kendala ya, baik sinyal maupun keterbatasan perangkat siswa di rumah, maka kami akan menggunakan alternatif yang kedua, yaitu siswa belajar di sekolah sesuai jadwal, kemudian siswa yang di rumah belajarnya nanti ya secara online setelah kegiatan PTMT selesai. Jadi bisa jadi kalau hanya 1 murid saja yang kebetulan kita PTMT di sekolah, maka gurunya akan langsung ya secara private ya akan mengajarkan anaknya lewat online. Kemudian jadwal ataupun rundown ya kegiatan pembelajaran selama PTMT itu yang nanti akan kami juga sampaikan lewat kelas masing-masing ya.
jadwalnya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, di rumah anak-anak dari jam 7 sampai jam 7.30 diharapkan sudah mempersiapkan diri dengan sarapannya, dengan sholat duha mandirinya, kemudian dengan persiapan menuju sekolah. Kemudian 7.30 mereka sudah berangkat dan diharapkan jam 8 atau lebih kurang dari itu sudah tiba di sekolah. Nah, di sekolah sendiri kami akan menyambut anak-anak ya sejak jam 7.45 sampai jam 8 ya. Kita harapkan sudah tiba di sekolah dan bahkan jam 8 itu diupayakan sudah ada di kelas masing-masing. Ya, tidak ada lagi yang berada di halaman sekolah. Nah, di jam 8 sampai jam 8.30 karena ini adalah pertemuan awal, maka kami akan mengisi kegiatan awal ini dengan persiapan anak. Nah, kami akan coba merefleksi dulu anak-anak kita untuk memberikan kenyamanan dulu mereka, untuk saling berbagi cerita dan lain sebagainya, supaya anak-anak yang memang sudah lama ya tidak belajar di kelas ini tidak tidak kaget ya, tidak merasa tegang, tidak merasa kurang nyaman dan lain sebagainya. Ini kami akan antisipasi dengan sesi pertama persiapan seperti itu. Nah, baru nanti setelah itu di sesi kedua kami akan mempersiapkan pembelajaran. Ini pun kondisional sifatnya. Bila anak-anak memang dikesan belum begitu siap, maka kami akan menyesuaikan kebutuhan anak-anak kami di sekolah pada saatnya nanti. Nah, baru nanti di jam ketiga atau di sesi di jam pelajaran ketiga dan keempat, kami akan mengisi dengan pembelajaran ya. Kemudian di sana juga ada kegiatan UMI ya, yang kami tahu kegiatan atau pembelajaran UMI ini sangat diperlukan ya buat anak-anak kami atau anak-anak murid di SDT Insan Mandiri Depok, mengingat memang perlu penanganan yang lebih intens ya, lebih intens dari Bapak dan Ibu guru di sekolah seperti itu. Sehingga nanti akan menjadi jadwal yang akan berubah ya setiap pekan ya. Pekan besoknya adalah PTMT di Selasa dan Kamis, di mana mata pelajaran nanti akan dipilih pelajaran apa yang akan ada di saat PTMT. Kemudian begitupun di pekan selanjutnya di hari Senin dan Rabu. Mata pelajaran apa sih yang akan menjadi mata pelajaran saat PTMT nanti. Nah, ini adalah secara khusus. Secara khusus untuk pembelajaran UMI, kami sudah berdiskusi panjang kali lebar ya bersama Bapak Ibu guru yang luar biasa ya. Ternyata banyak request ya dari Bapak Ibu, Ayah, Bunda semua tentang kurangnya ya anak-anak kita mendapatkan pembimbingan ya pembelajaran UMI, sehingga kami melaksanakan ya pembelajaran UMI di PTMT saat ini ya dengan menjadwalkannya setiap pekan. Jadi selain mereka tetap mengikuti jadwal daring ya secara online, mereka pun nanti akan mendapatkan jadwal tatap muka setiap pekannya, ya setiap pekannya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ya pembelajaran Quran ini mereka tidak lagi ketinggalan ya. Mudah-mudahan juga bisa mencapai target dan harapan kami semua, karena ini adalah pembelajaran yang sangat penting dan pokok ya. Ya kepada Al-Quran seperti itu. Baik, untuk lebih lanjutnya seperti yang tadi sudah ditayangkan dalam video, kami sudah melakukan sterilisasi lingkungan sekolah ya, dan ini akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut sterilisasi ini, bahwa setiap pertemuan anak-anak nanti dari sekolah kami akan mensterilisasi, kemudian agar siap dipakai untuk kegiatan PTMT selanjutnya. Ini akan terus ya kami lakukan.
Protokol kesehatan juga kami akan terapkan dengan sangat ketat, ya, baik untuk anak-anak yang nanti akan datang ke sekolah maupun buat warga sekolah secara umumnya. Dan perlu diketahui kami juga sudah ada Satgas COVID-19 di sekolah. Di sini diketuai oleh Pak Saifullah, insya Allah, yang senantiasa terus bekerja untuk menjaga ya keamanan, kesehatan, kenyamanan ya, warga sekolah di SDT Insan Mandiri Depok. Kemudian secara bertahap juga kami akan terus melengkapi ya sarana prasarana kesehatan sekolah, insya Allah. Nah, di sini adalah SOP kegiatan PTMT nanti. Ya, seperti apa sih yang perlu diperhatikan ya oleh anak-anakku di rumah maupun di saat keberangkatan maupun nanti setelah sampai di sekolah, bahkan nanti sampai kembali ke rumah seperti itu. Yang pertama sebelum berangkat ya Ananda sudah sarapan pagi ya, memastikan Ananda juga dalam kondisi sehat ya, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Ya, kalau memang dia sehat maka silakan dipersiapkan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian memastikan untuk menggunakan masker. Bila perlu ada face shield ya, face shield yang disediakan di rumah untuk bisa dipakai di sekolah seperti itu. Kemudian membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian membawa untuk makanan untuk saat ini belum boleh ya diizinkan, tapi baru boleh diizinkan membawa minuman ya seperti itu. Kemudian membawa perlengkapan pribadi yaitu alat belajar pribadi. Ya, adapun alat kelengkapan ibadah dan lain-lainnya belum bisa dibawa dulu ya. Dan nanti kami juga tidak membolehkan untuk pinjam-meminjam di antar siswa seperti itu. Dan perlu diketahui juga oleh ayah bunda semua bahwa kami sebenarnya juga sudah menyediakan ya masker di sekolah ya, cadangan ya, menyediakan juga face shield di sekolah untuk cadangan. Siapa tahu anak-anak atau Ananda tertinggal atau mungkin terjatuh ya, kami juga sudah menyiapkan itu semua termasuk hand sanitizer ya, kemudian sabun pencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, selama di perjalanan diupayakan Ananda terus menggunakan masker ya, kendaraan umum seperti itu. Kemudian hindari untuk menyentuh benda-benda, menyentuh hidung, mata, mulut dan lain sebagainya. Kemudian membersihkan tangan ya kalau menggunakan transportasi publik atau antar jemput umum. Nah, kemudian pada saat sampai di sekolah ya, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah SDIT Insan Mandiri Cinere Depok ini berada di dalam kompleks ya, kompleks Diamond Golden Cinere. Pastinya nanti sebelum masuk gerbang akan ada pemeriksaan suhu ya, temperatur suhu yang akan dilaksanakan oleh para satpam komplek. Jadi itu dulu sebelum turun dari kendaraan. Setelah itu turun dari kendaraan akan disambut oleh satpam kami, satpam sekolah ya, untuk kemudian dicek melakukan cuci tangan pakai sabun ya, CTPS di wastafel yang tersedia di sana. Insya Allah ada 3 lokasi wastafel di depan ya. Kemudian setelah itu berjalan juga dalam kondisi sendiri-sendiri ya, berjalan dengan menjaga jarak, masuk ke gerbang sekolah, kemudian nanti akan dicek suhu lagi seperti itu. Nah, selama kegiatan belajar di kelas ya, jadi setelah Ananda nanti masuk gerbang sekolah, gerbang yang di dalam, mereka akan diarahkan untuk menuju tangga yang sudah kami bagi ya. Jadi ada 2 tangga kanan dan kiri. Kami membaginya dengan 3 kelas yang berbeda. Tangga 1 mungkin hanya untuk kelas 1, 2 dan 4, kemudian yang satunya lagi untuk kelas 3, 5 dan 6. Jadi akan kami bagi 2 seperti itu supaya tidak ada penumpukan ya siswa di sana. Mengingat memang tangga kami sempit ya, tidak lebar, maka akan ada controller di sana untuk mengarahkan anak-anak untuk berjalan sendiri-sendiri. Begitupun dengan nanti bila ada yang turun maka akan menunggu anaknya naik terlebih dahulu ya.
Kemudian di kelas kami sudah set ya meja kursi anak-anak dengan menerapkan jaga jarak ya paling tidak 1 sampai 1,5 meter ya jaraknya di bawah seperti yang sudah dilakukan oleh anak-anak Anda di sana. Kemudian nanti akan duduk sesuai nomor absen ya, sesuai nomor absen dan nanti tidak berpindah ya antara satu dengan yang lainnya. Menggunakan alat belajarnya sendiri, kemudian dilarang pinjam meminjam. Di jam istirahat, ini yang maksud dengan jam istirahat adalah perpindahan ya antara satu pelajar dengan pelajaran yang lain. Mereka tetap berada di ruang kelas, ya, tetap berada di ruang kelas, tidak keluar, kemudian bisa menggunakan ya yang telah dibawa dari rumah, tapi masih belum boleh untuk makan di kelas seperti itu. Kemudian boleh melepaskan masker kapan? Ya saat minum tentunya, ya saat minum. Setelah itu harus digunakan kembali, apalagi setelah minum dia harus bercakap-cakap dengan teman, maka kami akan terus pantau untuk tidak melepaskan masker ya atau face shield. Selesai itu semua, bila mereka tidak ada di mana-mana, maka kemungkinan tidak perlu untuk melakukan CTPS. Tapi kalau mereka setiap kali ada kegiatan ya di kelas, maka kami akan arahkan Ananda untuk melakukan CTPS, ya cuci tangan pakai sabun seperti itu. Kemudian mereka harus senantiasa menjaga kebersihan, ya baik di lingkungan kelasnya ataupun di meja kursinya sendiri. Nah, selesai kegiatan belajar. Nah, ini yang sangat penting. Setelah selesai kegiatan belajar, ya, mereka tetap menggunakan masker, ya, tetap SOP seperti itu. Kemudian mereka menuju kamar mandi atau toilet bergantian untuk melakukan CTPS. Ya. Kemudian keluar ruang kelas, berbaris, ya, dengan menjaga jarak. Kemudian berjalan sesuai alur untuk turun, ya, menuju halaman sekolah. Nah, diharapkan penjemput ayah bunda semua atau mungkin ada kakak dan mbaknya diharapkan sudah menunggu di lokasi atau di sekolah ya, sehingga kami akan pandu anak-anak untuk langsung menuju penjemput ya, seperti itu di area halaman sekolah menuju area parkir. Nah, ini juga yang penting ya buat Ananda. Setelah sampai di rumah, mereka harus melepaskan alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa dari luar, kemudian membersihkan diri, minimal melakukan CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Bila ada gejala yang dialami oleh anak-anak ya atau oleh Ananda setelah pulang dari sekolah misalkan, wajib memberitahu kami ya, melaporkan kepada sekolah atau kepada tim Satgas kami ya, supaya kami bisa mengetahui bahwa Ananda sakit ya, bahwa Ananda mungkin ada gejala yang tadi disebutkan. Ya, bila tidak, alhamdulillah ya bahwa nanti Ananda bisa kembali mengikuti PTMT di sekolah. Ya. Ini alur nanti anak-anak Ananda ketika melakukan PTMT di sekolah seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Kemudian ini juga SOP yang nanti kami juga akan sampaikan ini kepada ayah bunda semua ya, tentang apa saja yang diwajibkan oleh Ananda sebelum datang dari rumah, sebelum datang ke sekolah ya dari rumah, kemudian apa yang harus diperhatikan ketika di seperti itu. Ini adalah model ya, ruang kelas yang insya Allah akan kami set ya. Dengan tentunya kami juga akan membuka pintu ya untuk ventilasi udara lebih baik ya, supaya tidak terlalu tertutup. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan PTMT ini bisa berjalan aman, nyaman, anak-anak juga terjaga kesehatannya selalu, dan yang terpenting adalah kebutuhan anak untuk belajar lebih dalam ya, kebutuhan anak belajar lebih kuat ya,
tentunya bersama teman dan Bapak Ibu guru di sekolah bisa terpenuhi, terutama dalam hal sosialisasi, kemudian refleksi, hingga anak-anak bisa tidak menjadi anak-anak yang lost learning ya, yang akhirnya merasa kesulitan belajar ya di rumah ya, seperti itu. Demikian mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Kami membuka ruang ya tanya jawab setelah ini. Silakan ayah bunda bila ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya saya tutup dulu. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Adnan untuk informasinya. Insya Allah cukup jelas sekali ya. Oh ya, dan sosialisasinya. Untuk berikutnya, karena masih ada waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Bagi ayah dan bunda yang mempunyai pertanyaan sesuai instruksi tadi, boleh ditulis di kolom chat ya bun, ayah. Atau boleh juga langsung tanyakan ke kami. Dipersilakan. Baik, saya coba sambil bacakan ya, ayah dan bunda, mohon izin. Ya, ada pertanyaan itu lewat chat ya, silakan. Iya, betul. Ada pertanyaan dari Bunda Raffi. Assalamualaikum Pak, mau tanya, untuk kapasitas siswa di kelas berapa persen dari jumlah siswa? Untuk kapasitas Pak Adnan. Ya, terima kasih Bunda. Tadi belum sempat disinggung ya. Kalau menurut peraturan yang berlaku ya, yang memang peraturan umum ya, standar jumlah siswa di kelas itu kan maksimal 28 sampai 30 siswa. Sehingga pemerintah membatasi kegiatan PTMT ini dilaksanakan oleh 50% jumlah siswa. Bagaimana dengan 50% yang lainnya? Maka diadakan atau dilakukan sistem shift. Kita melakukannya dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian shift keduanya dilakukan pada jam 10 sampai jam 12. Jadi ada 1 jam jeda ya. Ini bagi sekolah yang memang jumlah muridnya maksimal dalam satu kelas itu 28 sampai 30 siswa. Bagaimana dengan Insan Mandiri Cinere Depok ini? Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa jumlah di sekolah kita ini tidak sampai ya seperti itu ya, bahkan maksimal itu ada yang 14, maksimal hanya 14. Kami sudah set kelas-kelas yang memang bisa menampung ya 14 siswa dan bisa insya Allah ya, jadi tidak ada lagi sistem shift. Jadi insya Allah 100% anak-anak SDIT Insan Mandiri Cinere Depok ini bisa melakukan kegiatan PTMT hanya dalam satu shift. Ya, jadi semuanya bisa dalam satu waktu yang berbarengan insya Allah. Dan kami akan menyiapkan diri untuk mengkontrol ya SOP dan pelaksanaan PTMT ini. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kalau untuk Insan Mandiri Cinere ini 100% ya bisa ikut semua, kecuali memang yang tidak mendapatkan persetujuan ya dari ayah bunda. Kami akan tetap melayani Ananda belajar dari rumah. Seperti itu, Bu Siti. Ya, Assalamualaikum Pak Adnan, terima kasih jawabannya. Pak Adnan, saya mau tanya nih, yang masalah untuk siswa yang sakit atau guru yang sakit, setelah konfirmasi, berapa jaraknya untuk dia bisa masuk lagi ke sekolah? Sedangkan kalau kemarin saya pernah mengikuti webinar yang dengan Gubernur DKI, itu kan dibilangnya kan kalau memangnya terkonfirmasi sakit, itu tidak hanya konfirmasi tapi harus diadakan swab atau minimum swab. Gitu. Ya baik Bunda Raffi ya, dari Bunda Raffi. Ini kita langsung aja ya kalau ada pertanyaan dijawab ya. Nggak apa-apa ya Bu Siti, saya jawab langsung ya. Ya,
Pak. Bila ada konfirmasi sakit, ya, ini sakitnya kan masih tanda tanya ya, sakitnya apa? Memang sakit biasa atau memang ada gejala gitu ya, gejala COVID. Di dalam peraturan wali kota juga ada di sana ya. Bila ada menemukan siswa atau warga sekolah baik pendidik maupun tenaga pendidikan sakit dan ada gejala COVID-19 misalkan, maka PTMT harus dihentikan sementara. Maka pelaksanaan PTMT harus dihentikan sementara. Nah, sementaranya itu yang tidak disebutkan secara gamblang ya. Kalau melihat SOP dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19, maka 14 hari. Maka mau tidak mau, bila memang ada naudzubillah bila ada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan atau ananda yang terkonfirmasi positif, maka paling tidak jedanya itu 2 pekan ya, seperti SOP yang berlaku selama ini. Kemudian tadi ada pertanyaan apakah sterilisasi dilakukan setiap saat. Nah, insya Allah kita akan lakukan sterilisasi ya, penyemprotan desinfektan setiap kali ananda selesai PTMT. Jadi dalam 2 pekan ada 2 kegiatan PTMT, maka 2 kali kita akan semprotkan desinfektan. Kita akan sterilisasi ulang seperti itu insya Allah. Begitu Bunda. Ya Bu Siti. Baik Bunda. Ya, baik Ayah dan Bunda. Insya Allah sudah terjawab ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi di chat ada itu Bu Siti di kolom chat ya. Oh iya, baik. Bisa dicek ya. Di sini ada Bunda nih Pak. Ada Bunda Evan itu. Ya, mohon maaf. Saya mau nanya. Prokes yang digunakan Ananda saat dari rumah itu masker. Ya. Kemudian apakah anak-anak bawa sendiri? Dia bawa di tasnya atau memang sudah disiapkan di sekolah? Ya. Makasih, itu aja Pak. Iya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya bahwa Ananda kalau masker wajib ya, masker itu wajib. Kalau face shield nanti kalau memang ada dari rumah digunakan ya, face shield. Di sekolah sendiri sudah ada persiapan masker, persiapan face shieldnya. Tadi yang dimaksud Bunda Evan mungkin bukan desinfektan ya, apa hand sanitizer ya, maksudnya ya, hand sanitizer. Kalau Bunda tidak khawatir ya dengan kami menyiapkan di sini ya, dari mulai gerbang sekolah kami siapkan hand sanitizer selain hand soap ya, selain cuci tangan dengan sabun, kami juga menyiapkan hand sanitizer di gerbang sekolah. Kemudian nanti di kelas kami pun menyediakan hand sanitizer lagi ya. Jadi ada 2 alat ya untuk membersihkan tangan ya, bisa langsung ke toilet atau ke wastafel, bisa juga kalau mau praktis menggunakan hand sanitizer yang ada di sekolah. Tapi mungkin ada dari Bunda Ayah di rumah yang anakku mungkin mau bawa sendiri aja, nggak mau bercampur dengan yang lain, yang memang saya ingin bawa sendiri aja hand sanitizer karena kan hanya botol kecil tinggal disemprot seperti itu. Nah, itu juga silakan. Yang pasti sekolah pun menyiapkan alat prokesnya di sekolah. Seperti itu Bunda Evan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Adnan. Semoga bisa terjawab ya Bunda Evan ya. Baik Pak Adnan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ayah dan Bundanya Arul.
Berapa lama atau berapa hari PTM dihentikan sementara jika ada kasus positif? Lalu jika ditemukan kasus positif, bagaimana sistem penanganan yang telah disiapkan oleh sekolah, Pak? Ya, terima kasih Ayah Bunda Rum. Bila nanti ya, sekali lagi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena mohon maaf, kami di sini rata-rata LC Bunda Ayah, LC itu lulusan COVID ya. Padahal kita selama masa libur kemarin juga ada beberapa guru, termasuk saya sendiri sudah pernah terkena COVID keluarga ya, dan sudah melakukan isolasi mandiri puasa 2 bulan yang lalu seperti itu. Tapi bukan berarti kita bebas dari COVID, tetap kita akan selalu waspada seperti itu. Nah, bila ada yang terkonfirmasi positif, maka yang pertama kali yang kami lakukan adalah bukan membatalkan, menganulir ya, sama aja. Kami akan memberhentikan PTMT saat itu. Ya, misalkan Selasa ternyata ada terkonfirmasi positif, maka hari Kamisnya kami tidak bisa melaksanakan kembali PTMT. Ini juga yang disarankan ya oleh Dinas Pendidikan, bila ada yang terkonfirmasi positif maka PTMT ditiadakan atau tidak dilaksanakan dulu untuk sementara waktu. Sementaranya kapan? Itu tadi mengikuti SOP pasien COVID ya, selama 2 pekan. Berarti selama 2 pekan kami jeda seperti itu. Berarti kami kembali lagi pembelajaran secara PJJ ya, belajar dari rumah seperti itu. Kemudian kami juga akan melaporkan ke Satgas Kecamatan Limo ya, ke puskesmas terdekat ya, yang merupakan kepala Satgas Kecamatan Limo. Kami akan melaporkan ke sana bila ada kasus. Kemudian nanti biasanya dari puskesmas akan melaksanakan tracing ya, melaksanakan tracing kepada warga sekolah yang memang di sana ada terkonfirmasi positif misalkan. Kemudian bila memang agak lambat ya, agak telat penanganan dari puskesmas, maka sekolah warga sekolah tentunya. Ini menjadi konsekuensi ya, konsekuensi sekolah untuk melakukan tes swab ya kepada semua pendidik dan tenaga pendidikan. Seperti itu ya Bunda. Baik, terima kasih banyak Pak Adnan untuk penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bundanya Anji kelas 4. Selama anak-anak PTM memakai seragam atau baju apa nih Pak Adnan kira-kira? Ya, sampai saat ini tidak ada ketentuan yang tertulis ya dari dinas bahwa syarat untuk melakukan PTMT harus ada hasil swab ya atau PCR. Sampai saat ini ya tidak ada, sehingga tadi ya bila memang Ananda dinyatakan sehat ya, tidak ada gejala demam, batuk, pilek dan lain sebagainya, maka monggo silakan bisa berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan atau syarat dari Dinas Pendidikan bahwa untuk melakukan PTMT harus ada hasil swab seperti itu, Bu. Ya, tidak ada. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Adnan. Mungkin ada lagi Ayah dan Bunda? Asma untuk Baik, Bunda Nadira, silakan. PCR atau antigen apa? Karena ini kan di ini. Baik, insya Allah nanti penjelasan ini akan ini sudah direkam. Kami akan kembali bagikan ulang ya pertemuan kita pada hari ini ke grup kelasnya masing-masing ya. Kalau ada yang ingin melihat ulang atau mungkin dari ayah bunda yang belum sempat hadir pada hari ini, ya, kami akan bagikan rekaman pertemuan ini ke semua grup di kelas masing-masing, insya Allah. Seperti itu ya Bu Siti ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Adnan. Oh ya, mungkin saya perlu menjelaskan juga nih.
Bu Siti. Saya juga perlu menjelaskan Iya, kenapa harus hari silakan, Jumat, Pak. kenapa nggak hari Sabtu. Ya, saya lupa tadi bilang bahwa ya inginnya kami hari Jumat, hari Sabtu ya, tapi berhubung kami sudah punya jadwal kegiatan ya, guru-guru, maka kami tidak bisa melakukan di hari Sabtu. Jadi ditariklah di hari Jumat ini untuk sosialisasi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi penting yang insya Allah juga bisa diambil manfaatnya. Seperti itu, Bu Siti. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Adnan. Berarti untuk seragam belum ada ketentuannya ya, Pak? Mungkin nanti akan kami infokan kembali seperti itu ya. Oh, seragam apa ini, Bu? Untuk anak-anak PDMT, Pak. Oh, seragam harus yang seragam sekolah ya? Ya, mereka menggunakan seragam sekolah. Kalau yang nggak muat gimana nih Pak? Kayak untuk kelas 6 kan nggak mungkin beli lagi karena harus sudah menak-nak. Gimana nih Pak? Ada nggak dispensasi? Menyesuaikan saja Bu. Kalau yang putih kan banyak ya, kalau yang putih ya. Kalau yang lainnya mungkin menyesuaikan saja Bu. Mungkin warnanya nggak terlalu jauh ya. Oke, makasih Pak. Ya Bu. Ya, saya anak sekarang udah lebih besar ya Bu, anak-anak sekarang. Karena di rumah. Iya Pak. Ayah, kakak, dedek. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bundanya Kenya. Assalamualaikum, waktu untuk PTM sampai kapan ya? 1 pekan 2 hari, apakah bulan Oktober saja? Atau sampai bulan-bulan berikutnya nih Pak Adnan? Ya, terima kasih Bunda Kenya. Saya belum bilang ya, lupa bahwa insya Allah nih Bunda Kenya menggantikan Bunda Radit ya untuk mewakilkan para orang tua murid ya sebagai ketua komite sekolah ya, meneruskan estafet perjuangan Bunda Radit ya sebagai komite sekolah insya Allah. Terima kasih Bunda Kenya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok terutama ya, kalau di Jakarta kan sudah mulai, atau di wilayah-wilayah lain kan sudah mulai ya PTMT ini di Bekasi, di Bogor, Tangerang dan sebagainya. Depok ini baru akan mulai. Insya Allah uji coba ini dilakukan selama 2 bulan ya, di bulan Oktober sampai bulan November yang akan datang. Karena pembelajaran semester ini tinggal 2 bulan ya, maka ini dilaksanakan sebagai uji coba PTMT ini selama 2 bulan ini. Bulan Oktober dan November, karena Desember kan sudah sudah melakukan penilaian ya, penilaian akhir semester. Jadi selama 2 bulan ini Bunda Kenya insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, baik. Ayah dan Bunda, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu. Tidak ada ya, Ayah dan Bunda. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Oh, baik. Ada baik, di sini ada pertanyaan dari, saya nggak tahu nih, ini Ayah atau Bunda Yeyen ya. Assalamualaikum, apakah untuk vaksinasi pengajar dan peserta didik tidak disebutkan atau wajib dilakukan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk PTMT, Pak? Oh iya, terima kasih sudah tenaga pendidik ya dan pendidikan di SDIT Insan Mandiri Cinere Depok ini alhamdulillah sudah divaksinasi ya. Semuanya sudah divaksinasi, sudah siap ya, seperti itu. Bahkan sudah selesai semua dengan vaksinasi yang yang kedua seperti itu. Alhamdulillah. Adapun untuk siswa, vaksinasi kan memang baru diberikan siswa buat anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas ya. Kalau usia SD biasanya kan masih 12 tahun ke bawah. Jadi memang untuk anak SD belum
diwajibkan ya untuk diberikan vaksinasi. Nggak tahu mungkin di tahap berikutnya ya setelah mungkin di umur 12 tahun ke atas sudah selesai ya pemberian vaksinasi, baru nanti akan merambah ke pemberian vaksinasi di bawah usia 12 tahun seperti itu. Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kapan vaksinasi untuk Ananda ini diberikan seperti itu. Jadi terus akan kami informasikan ya Bunda untuk kegiatan vaksinasi ini. Kemudian tadi mamanya Aji ya di dalam chat ditanyakan berapa orang ya di dalam kelas. Nah, tadi sesuai jumlah kelasnya ya Bunda. Kalau Aji itu jumlah kelasnya berapa itu? Ada mana gurunya Aji? Ya, jadi sesuai jumlah kelasnya karena jumlah siswa di sekolah kita kan tidak lebih dari 50%, ya rata-rata di bawah 50%. Jadi bisa datang semuanya ya secara keseluruhan untuk melaksanakan PTMT pekan besok insya Allah. Seperti itu Bu Siti. Ya, terima kasih banyak Pak Adnan. Insya Allah sudah jelas mungkin ya Ayah dan Bunda ya. Baiklah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup atau kita akhiri Ayah dan Bunda? Sudah tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Baik, saya di sini sebagai pembawa acara ingin meminta maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah perbuatan mungkin yang kurang berkenan di hati Ayah dan Bunda semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Ayah Bunda. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Izin live. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu.